dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Anna intiqamahu wa istifa'ahu wa intisarahu li nafsihi wa intiqamuhu laha, fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam man taqama li nafsihi qat." Kalau ada orang ya yang diganggu sama orang lain lalu ingin balas dendam gitu ya, ingin marah karena dia dihina, ketahuilah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menuntut balas dendam dari orang-orang yang pernah menghina personal dirinya. Rasul tidak pernah menuntut balas dendam untuk orang-orang yang menghina personal dirinya. Fa idza kana hadza khairu khalqillah wa akramahum 'ala Allah lam yantaqim li nafsihi. Kalau seperti ini, reaksi orang terbaik, orang paling mulia, ma'anna adzahu adzallah, padahal kita sama-sama tahu menghina personalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga penghinaan terhadap Allah Jalla wa Ala. Wa yata'allaq bihi bihuquqid din, bahkan ada hubungannya dengan masalah agama. Wa nafsuhu asyraful anfus, dan dirinya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia, yang paling baik dan paling bersih dan paling berhak untuk dibela. Fama'a hadza kullu, kata Syekhul Islam, dengan segudang kebaikan dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yakun yantaqimu laha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menuntut balas dendam dari orang yang menghina personalnya. Bayangin, subhanallah. Kalau orang semulia Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, itu tidak pernah menuntut balas dendam kalau personal dirinya yang dihina, maka kita lebih nggak pantas lagi untuk menuntut balas dendam kalau personal diri kita yang dihina. Makanya tips yang ke-8 ini adalah lihat bagaimana perjalanan hidup Nabi SAW dalam memaafkan orang. Lihat perjalanan hidup Nabi SAW dalam memaafkan orang. Kita akan menemukan ini akhlak luar biasa tingginya. Ya, ini akhlak Nabi SAW begitu tinggi. Itu bayangin ya, pada saat Nabi SAW di Taif, itu Nabi SAW itu dapat hinaan yang cukup parah sebenarnya. Berat untuk Nabi SAW. Ya, sampai Nabi SAW ditimpukin sama anak-anak kecil, antum bayangin. Anak kecil buka sandal timpukin Nabi, bayangin coba. Masa segitunya gitu loh sama Nabi SAW. Namun pada saat Nabi SAW ditawarkan oleh dua malaikat tersebut untuk menimpakan gunung kepada penduduk Taif, Nabi SAW justru lebih memilih untuk memaafkan mereka. Aku berharap ada orang-orang yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari sini. Dan akhirnya betul aja. Orang-orang di kota Taif adalah orang-orang yang mukminin, subhanallah. Sampai hari ini, lihat. Bagaimana rasa pemaafnya Nabi SAW berbuah begitu besar gitu. Luar biasa. Ya. Dan kalau kita berbicara tentang personal Nabi yang dihina, udah banyak orang yang menghina. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu Amr bin As, ayahnya Abdullah bin Amr bin As, itu cukup mengganggu Nabi SAW, bahkan bukan hanya mengganggu Nabi, mengganggu kaum muslimin. Tapi begitu dia masuk Islam, Nabi lupain semua kesalahannya. Subhanallah. Selesai semuanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, yang waktu itu sebelum masuk Islam, kalau kata beberapa para sahabat, tidak akan Umar masuk Islam sampai ya keledainya yang masuk Islam. Jadi udah nggak mungkin banget udah, karena keledai nggak mungkin masuk Islam. Sama Umar juga nggak bakal masuk gitu. Saking parahnya dulu gangguannya. Tapi begitu dia masuk Islam, selesai semuanya. Nggak ada tuh yang nyinggung-nyinggung, alah dulu lo gini-gini kan gitu. Nggak ada. Kalau maafin tuh bersih, itu Rasulullah SAW. Kita kadang udah maafin orang tapi belagunya luar biasa. Ya, maafin orang iya, tapi diungkit terus. Ini nggak bersih maafinnya. Maafin orang di sini maksudnya adalah bersih dalam memaafkan. Dan itu Nabi SAW melakukan. Antum bayangin coba, kalau Nabi SAW memaafkannya tidak bersih, betapa banyak orang yang punya track record yang begitu buruk nggak terhapus berarti. Tapi ini terhapus semua. Nabi SAW nggak pernah menghina dia, nggak pernah menghina mereka dulu. Ya,
Nabi SAW memaafkan mereka dengan bersih, padahal yang menyakiti Nabi SAW lalu kemudian masuk Islam tuh banyak banget.